Halo teman-teman, Berham sedih ternyata Opa Berham hasil laboratoriumnya jelek, jadi ginjalnya kurang berfungsi. Ya Berham, Opa sekarang harus mengurangi makanan ayam dan tempe, makanan kesukaan kakek. Tapi bersyukur puluhan tahun kakek menikmati makanan itu tanpa batasan. Saat ini ketika diberi larangan, jadi sudah bersyukur. Wah, Opa Berham ini orang beriman, selalu ada ucapan syukur. Dan terlebih lagi firman Tuhan masih bisa dinikmati tanpa batas. Opa juga belum pikun loh. Hari ini kita masih melanjutkan tentang Yunus. Wow, ini yang Berham tunggu-tunggu. Teman-teman juga kan? Duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran. Halo anak-anak, hari ini sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita semuanya mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk boleh mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau mengumpulkan kami sekali lagi untuk kami boleh bersama-sama memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan-Mu. Pimpinlah kami, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan berikan kekuatan kepada kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita akan ambil dari kitab Yunus. Kitab Yunus, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 10. Nah, tetapi Ibu akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah anak-anak, ini adalah kalimat Yunus ketika dia ada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Nah kalian pasti masih ingat bukan? Yang kemarin kita renungkan, Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan dan kemudian Tuhan melemparkan Yunus ke laut dan seekor ikan besar menelan Yunus. Yunus tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana buat Yunus. Tuhan ingin supaya Yunus bertobat dan kembali kepada Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Akan tetapi karena Yunus begitu keras kepala, bahkan Yunus berani sekali melarikan diri dari Tuhan, maka Tuhan memakai satu cara yang tidak biasa. Tuhan mengizinkan Yunus dilempar dari kapal dan seekor ikan besar kemudian menelan Yunus. Tetapi Tuhan membiarkan Yunus hidup di dalam perut ikan tersebut. Aneh kan ya? Bagaimana mungkin seseorang masuk ke dalam perut ikan tetapi masih hidup? Satu saja alasannya, karena Allah mengizinkan hal tersebut. Karena Allah punya rencana untuk Yunus. Karena Allah masih menginginkan Yunus untuk bertobat dan kembali menaati perintah Tuhan. Maka di dalam perut ikan itu Yunus masih bisa bernafas. Bahkan Yunus kemudian punya waktu untuk merenungkan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dan itulah yang terjadi. Selama 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Yunus kemudian punya kesempatan untuk merenungkan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan dan apa yang Tuhan lakukan. Maka Yunus kemudian berenung dan akhirnya Yunus kemudian mengerti. Bahwa keselamatan yang dia miliki itu sebetulnya adalah bukan karena dia adalah orang yang benar atau orang yang baik.
Yunus bisa menjadi umat Tuhan itu bukan karena dia adalah orang yang baik atau karena dia adalah orang yang benar, tetapi karena Allah yang memilih dia supaya dia bisa menjadi umat Tuhan. Dan keselamatan itu bukan hanya menjadi milik dia, tetapi milik semua orang di seluruh dunia. Dan milik kepada siapa Tuhan mau memberikan. Di dalam perut ikan itu Yunus juga kemudian menyadari bahwa dia ternyata juga adalah orang yang berdosa. Begitu besar dosa-dosanya. Termasuk ketika dia melawan Tuhan dan tidak mau menaati Tuhan. Maka Yunus kemudian merenungkan dirinya yang berdosa begitu besar, tetapi Allah masih mau menyelamatkan dia. Allah masih mau menjadikan dia sebagai umatnya. Maka kalau Allah mau menjadikan orang-orang Niniwe sebagai umatnya juga, itu adalah anugerah Tuhan juga buat orang Niniwe. Anugerah Tuhan bukan cuma untuk Yunus, tetapi anugerah Tuhan adalah untuk semua bangsa kepada siapa Tuhan mau memberikan. Waktu Yunus memikirkan hal tersebut, merenungkan hal tersebut di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yunus akhirnya kemudian bertobat. Yunus mengakui seluruh kesalahannya. Dan Yunus berjanji dia akan mau kembali menaati Tuhan dan mau melakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepada dia. Anak-anak, sikap hati yang mau bertobat, sikap hati yang mau kembali kepada Tuhan, sikap hati yang mau mengakui kesalahan, kemudian bertobat, minta pengampunan daripada Tuhan seperti Yunus dan kembali mau menaati perintah Tuhan, itu adalah satu sikap yang dinantikan oleh Tuhan. Itu adalah satu sikap yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan itu adalah satu sikap yang seharusnya dilakukan oleh setiap kita sebagai anak Tuhan. Meskipun kita adalah anak-anak Tuhan yang sering ke gereja, yang sering menyanyi memuji Tuhan, tetapi masih banyak ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan yang Tuhan inginkan adalah ketika kita melakukan kesalahan tersebut, kita harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan, bertobat, memohon ampun, dan berjanji untuk menaati segala perintah Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada Yunus. Di dalam perut ikan itu, Yunus akhirnya menyadari seluruh kesalahannya, dia meminta ampun, dia bertobat dan dia berjanji dia mau kembali melakukan perintah Tuhan. Lalu atas perintah Tuhan ikan besar itu kemudian pergi menuju ke sebuah daratan dan ikan itu memuntahkan Yunus keluar. Dan Yunus bersyukur sekali karena dia masih hidup dan Yunus berjanji dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Dan setelah itu anak-anak, Yunus kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Niniwe untuk memberitahu kota Niniwe bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan kepada mereka asalkan mereka mau bertobat dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan mereka. Anak-anak, setelah Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, memberikan pengampunan kepada kita, mari kita bertekun, mari kita berjanji untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, untuk melakukan perintah Tuhan. Kita harus berdoa anak-anak, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan segala perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih melalui kisah Yunus ini kami belajar bahwa kami pun juga adalah orang berdosa yang harus terus-menerus memohon pengampunan Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu sekali lagi. Meskipun kami masih kecil, tetapi kami mau hidup menaati Tuhan. Karena kami sudah diberikan kehidupan, karena kami sudah diberikan keselamatan, karena kami sudah dijadikan umat Tuhan, maka tolonglah ya Bapa, supaya kami boleh menghidupi apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai warga kerajaan Allah, maka sekali lagi Abraham melihat kemuliaan Allah. Bagaimana dengan teman-teman? Tentunya kita kagum karena ternyata semua hal jahat yang direncanakan manusia
bisa berubah jadi kebaikan. Walaupun Opa sudah tua begini, Opa baru tahu loh kalau Yunus menjadi bayang-bayang Kristus ketika masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Yesus sudah masuk dalam kematian namun hidup kembali. Terpujilah Tuhan. Besok kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yunus 3 ayat 1-10. Amin.